Puji Tuhan, sungguh kita bersuka cita ada di rumah Tuhan malam hari ini, diantarkan kita dalam keadaan selamat. Tuhan berkati kita dengan cuaca yang begitu cerah, kita bisa beribadah, bertemu dengan Tuhan kita di tempat ini. Sungguh saya percaya kita semua juga bersuka cita menyambut kasih Tuhan, melawat dan menjamah setiap kita, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Wow, mari siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Dia Allah yang luar biasa, baik bagi kita semua. Layaklah Dia terima segala pujian hormat yang tertinggi. Ada banyak kebaikan yang kita alami selama seminggu ini. Tuntunannya, berkatnya, pembelaannya buat setiap kita sungguh teramat sempurna. Mari, malam hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita berekspresi bagaimana kita mengucap syukur kepada Allah kita. Amin. Mari kita berdoa, serahkan ibadah malam hari ini kepada Tuhan kita. Kami mengucap syukur, Engkau baik bagi kami semua Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Bagaimanapun kami, kasih-Mu terus ada dan mengejar setiap kami. Buktinya kami ada malam hari di tempat ini. Karena Kau kejar kami, Kau dorong kami. Dan Kau penuhi hati kami dengan kerinduan akan Engkau. Kami mau gunakan waktu ini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Untuk kami ngalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan itulah tujuan fokus ibadah kami. Pujian dan sorak-sorai hati yang bersyukur kami arahkan kepada Engkau Tuhan Yesus kami. Raja di atas segala raja. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, bersuka cita di hadiratnya. Kita bersyukur kebaikannya bagi kita semua. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Hidup kita pemberian Tuhan, kita ada karena anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur, nyatakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Mari persembahkan hidup kita kepada Dia. Pujian kita hanya bagi Tuhan kita. Dia begitu baik, Dia mempesona, Dia menakjubkan bagi kita semua. Amin. Mari bersama kita mau katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari. Katakan, dibangkitkan, hidup. Mari lagi katakan, takkan berhenti meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Mari terus memuji meninggikan Tuhan kita.
kita Tuhan Yesus, Dia yang terbesar, Dia yang termulia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, buat pujian kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan bagi nama Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Dia terbesar, terbesar dan mulia, ajaib semua. Setiap kita puji Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Cahaya bagi kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari bersama katakan, satu hal yang ku minta, ini aku ingini, berada denganmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, nikmati kasih-Nya. Mari Tuhan, lambaikan tanganmu dan katakan, Tuhan adalah
katakan, nyaringkan suaramu katakan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gebrak. Mari sekali lagi katakan, Yang ku Tuhan terang kita. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Dia buat di dalam rencananya. Tiada ku takut, tiada ku getar, bersama denganmu yang aku percaya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Arahkan kepada Tuhan kita yang mulia. Dia terang penuntun kita. Dia mau kita di dalam rencana yang sempurna, menyaksikan dan mengalaminya setiap hari. Mari umat percaya, angkat tanganmu tinggi, buka suaramu katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. katakan, percaya, deklarasikan bersama. Lebih suka kita mau katakan, oh, Penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. aku takut, Tiada ku getar, bersama denganmu
berada di titik yang rendah dalam kehidupan kita, di batas kekuatan kita, kita tahu ada Yesus di sana. Dia setia datang menolong dan menguatkan kita semua. Mari percaya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Arahkan pandangan kita malam hari ini kepada Dia, sumber pengharapan dan pertolongan kita. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Dia baik bagi kita semua. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari bersama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dia setia, Dia mengasihi kita. Bersama, sekali lagi katakan, Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. katakan, Tak tak perlu kita takut, tak perlu kita bimbang, karena kita punya Yesus bersama kita. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Mari sekali lagi katakan, Engkau lebih tahu Tuhan. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus Dia penolong yang setia. penolong yang Setia. Mari terus berharap kepada Dia. Bahkan di batas kekuatan kita, Dia Tuhan yang setia. Andalkan Dia, percaya kepada Dia yang setia. tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup Pulihkan kita. hidupku. Ku berserah, ku percaya karena Yesus setia. Malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk nyanyikan lagu ini bukan hanya sekedar sebuah rangkaian kalimat dengan nada-nada yang indah. Tapi lagu ini menjadi pengakuan kita. Walaupun kita sedang melewati situasi yang gelap. Dan memang di sekitar kita gelap. Tapi kita percaya kita punya Tuhan. Dan kasih-Nya akan menerangi hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Dan Dia ada di dalam kita. Ayo kita belajar percaya.
belajar berharap, belajar bergantung kepada Tuhan. Keadaan tidak menjadi lebih baik, tapi ketika Tuhan menyertai kita, Dia menolong dan menuntun kita melewati setiap hari-hari kita. Saya ajak semua jemaat nyanyi sama-sama. Angkat hatimu, buka tangan kita, arahkan hatimu, angkat wajahmu ke atas. Dan katakan kepada Dia dengan segenap hatimu, dari dalam hatimu. Katakan kepada Dia, saat ku berjalan, kasih ya Yesus. Amin. Takut, karena ku tahu Kau bersama. Satu kali lagi, katakan saat ku berjalan. Saat ku berjalan, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Ayo, Kau lebih tahu, Kau lebih sanggup. Berserah, ku percaya, penolong yang jemaat saja katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih. Yes, kami percaya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari semua kita angkat tangan kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Pulihkan hidupku. Yes, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan, ku berserah, ku percaya, ku berserah. Ya Tuhan, hanya Yesus penolong yang. Satu kali lagi katakan, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hari demi hari kami lewati, minggu demi minggu dan bulan demi bulan.
kami berada di bulan yang baru, di minggu yang pertama di bulan ini. Kalau kami menoleh ke belakang, kami melihat pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dan ajaib. Banyak hal yang kami tidak pahami, banyak hal yang masih menjadi pertanyaan. Tapi lebih banyak hal yang Engkau telah berikan kepada kami untuk menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau peduli dengan hidup kami. Terima kasih buat malam ini. Kami sekarang mau buka hati dan pikiran kami, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Supaya hidup kami diterangi oleh firman. Kami tidak melangkah menurut kemauan kami sendiri. Tapi kami dipimpin di dalam pimpinan firman Tuhan. Yang kami tahu itu tidak pernah salah dan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami buka hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari tepuk tangan dengan antusias, dengan sukacita. Tuhan baik buat kita semua. Amin. Dia sangat mengasihi kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Ayo saya ingin dengar suara Anda dong, semangat sama-sama. Shalom. Tuhan baik buat kita, amin. Bapak Ibu, kita berada di bulan yang baru. 1 bulan lagi tahun ini akan selesai. Anda bayangkan perjalanan begitu cepat. 1 bulan lagi kita akan akhiri 2025. Ketika kita memasuki tahun ini, Anda ingat ada 3 tujuan penting yang harus kita kejar. Yang pertama adalah pastikan bahwa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, pastikan bahwa kita lebih dekat dengan keluarga. Keluarga jasmani, keluarga rohani. Dan yang ketiga, pastikan bahwa kita hidup lebih berdampak. Apakah kita sudah mulai masuk di dalam perjalanan itu? Atau kita masih ada di lingkaran luar dan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Sebelum kita dengar firman Tuhan dan renungkan bersama-sama, Bapak Ibu saya ingin mengajak kita untuk memberi kesempatan kepada kita sekali lagi. Menjelang akhir 2025 ini, ada kesempatan buat Anda untuk bisa lebih berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, di bulan November 2025 ini, Departemen Pastoral yang melayani pelayanan jemaat yang khususnya mereka yang tidak seberuntung kita, tidak selonggar kita dalam keuangan, maka akan ada program namanya Safari Kasih. Safari Kasih adalah pelayanan kepada jemaat Samaria. Siapa jemaat Samaria? Jemaat Samaria adalah orang-orang yang setiap bulan kita berikan dukungan dana melalui diakonia. Nah setiap bulan di minggu ketiga Anda tahu bahwa ada program diakonia dan Anda juga diberikan kesempatan untuk ikut serta Anda memberi persembahan. Anda tahu uang itu semua kami berikan kepada jemaat Samaria. Setiap hari Selasa mereka ibadah di tempat ini Bapak Ibu, kira-kira mungkin 300 orang dan mereka kami bantu. Kehidupan ekonomi mereka, sembako kita berikan. Tapi kita juga memberikan pembinaan rohani kepada mereka, yaitu melalui komsel-komsel. Nah Bapak Ibu, di komsel-komsel itulah pelayanan Safari Kasih akan kami berikan. Yaitu kami mengunjungi setiap komsel yang ada berapa belas komsel Bapak Ibu. Dan di dalam komsel itu kami membagikan gift, kasih kami. Melalui apa? Melalui barang-barang, ya melalui sembako. Dan kami mengajak jemaat, ayo kalau Anda mau bagian terakhir di penghujung 2025 ini, Anda mau praktekkan hidup lebih berdampak, ambil kesempatan ini. Anda bisa memberikan donasi, atau Anda bisa memberikan melalui persembahan barang-barang, beras, minyak, gula, kecap, mie instan, terserah. Jumlahnya terserah, mereknya terserah, besarannya terserah karena semua yang dikumpulkan akan kami bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah Bapak Ibu, pelayanan Safari Kasih ini sudah tiap tahun kita lakukan
dan pasti akan menolong mereka dan dinanti-nantikan oleh mereka. Sebelum kita melakukannya di akhir November, kami mengajak jemaat, ayo ikut serta sama-sama. Kalau Anda ingin, kalau Anda tergerak, kesempatan baik setelah selesai ibadah, Anda bisa ketemu dengan tim pastoral di lobi samping. Karena ini satu kesempatan yang baik untuk membuat hidup kita lebih berdampak. Nah, saya ingin kita lihat sama-sama bagaimana kegiatan safari kasih di dalam beberapa tahun yang terakhir ini. Ada klip yang bisa kita lihat bersama-sama, silakan. Ya, Bapak Ibu, anak-anak muda, tidak terkecuali siapapun Anda, kalau Anda ingin berpartisipasi, berapapun jumlahnya itu bukan masalah, tapi mari jadikan hidup kita di penghujung tahun 2025 ini menjadi hidup yang berdampak. Baik, itu bagian pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, kami ingin menjajaki bagaimana respon dan minat daripada jemaat untuk mengadakan perjalanan ziarah ke Israel. Karena bulan April tahun depan kami merencanakan untuk mengadakan perjalanan ke Israel tanggal 6 sampai tanggal 17 April. 12 hari lamanya dan kita akan mengunjungi 3 negara. Biasanya hanya 1 atau 2 negara. Terakhir kita ke sana bersama-sama secara kerombongan gereja tahun 2023. Dan itu hanya mengunjungi Israel saja, itu di Land of Enormous Anointing yang ke-7. Yang ke-8 ini kita akan mengunjungi 3 negara. Dan kami ingin menjajaki sejauh mana jemaat berminat untuk ikut serta bersama-sama. Jadi kalau nanti sebentar Anda akan lihat klipnya dan Anda tertarik, hanya tertarik saja, tidak ada ikatan apapun. Jadi atau tidak itu nanti. Tapi ketertarikan Anda akan menjadi pertimbangan buat kami apakah kami akan lanjutkan. Kalau yang tertarik banyak, maka kami akan lanjutkan. Kalau yang tertarik tidak cukup banyak, kami akan tunda di kesempatan yang akan datang. Ya, ada QR code Bapak Ibu, Anda bisa isi, Anda bisa kirimkan nama Anda, HP Anda, dan nanti kami akan berkomunikasi lebih lanjut kepada Anda jika jumlahnya memenuhi dan memang ada ketertarikan untuk melanjutkan rencana ini. Nah, untuk Anda mengetahui bagaimana perjalanan kita atau apa yang akan kita lihat di 3 negara itu, sebentar kita akan lihat satu klip dan semoga ini memberi gambaran kepada kita semua tentang rencana perjalanan ini. Silakan. Yeshua, your name has power. The darkness fades away with your light. You are the Lamb who conquered death. You reign forever beside the Father. In glory you will reign. We worship you, Yeshua, Son of God. Seated at the side of the Father you are. May everyone know of your great love. Yeshua, Yeshua, our Redeemer. In the storm, Volumenya bisa your ditambah dikit ya. voice brings peace. In the desert, you are the source of living water. The church is waiting for you to return. Yeshua, Yeshua, holy, holy are you. Your words are always faithful and true. We worship you, Yeshua, Son of God.
Oke, baik, itu adalah rencana perjalanan kita berdasarkan apa yang lalu pernah kita kerjakan Bapak Ibu. Dan kalau Anda tertarik, Anda berminat tentang jadi atau tidak, itu sama sekali tidak ada kewajiban apapun, ikatan apapun. Anda boleh scan QR code ini dan mengisinya sehingga nanti kami bisa menghubungi Anda, bisa berdialog lebih lanjut, dan jika jumlahnya cukup maka kita akan melanjutkannya. Oke, baik, itu saja yang kami sampaikan. Sekarang mari kita lihat apa yang kita perlu belajar di dalam mengevaluasi perjalanan sepanjang 2025 untuk kita siapkan 2026. Bapak Ibu, judul yang akan kita renungkan hari ini adalah hidup dengan batas. Hidup di dalam batas. Nah, prinsip ini atau pengertian ini tidak populer di luar sana. Kenapa Bapak Ibu? Karena di luar sana Anda akan selalu didorong untuk hidup melewati batas. Hidup menerobos batas. Jangan puas dan jangan berhenti dengan keadaan yang terbatas. Kita harus bisa menerobosnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsip-prinsip itu sah-sah saja diajarkan. Tapi saya selalu bilang seperti ini, kebenaran mutlak itu ada di Alkitab. Jadi ketika kita mau mempraktekkan sesuatu, lihat apa yang Alkitab tuliskan. Hidup dengan batas itu Alkitabiah. Nanti saya tunjukkan kepada kita semua. Dan saya berikan satu subjudul adalah jangan semua mau. Kalau semua mau, kita akan kelelahan, kita akan kecapean, kita akan kewalahan. Karena apa? Semua mau. Dan dunia sekarang menawarkan kepada kita, kalau kamu dikasih kesempatan, kalau kamu dikasih peluang, ambil. Sebab kalau tidak, orang lain akan mengambilnya. Dan belum tentu kesempatan itu datang lagi. Jadi sikat saja semuanya. Apakah demikian yang Alkitab ajarkan kepada kita? Bapak Ibu, mari kita lihat beberapa prinsip Alkitab berikut ini. Yang pertama, mari kita lihat Mazmur 119 ayat 96. Mazmur 119 ayat 96. Bapak Ibu, firman Allah bahasa Indonesia dari versi mudah dibaca. Versi mudah dibaca. Anda tahu bahwa Alkitab kita bahasa Indonesia punya banyak versi sekarang. Anda bisa lihat itu di berbagai macam, di handphone Anda, di aplikasi, ada banyak Bapak Ibu ya. Ada versi yang biasa kita baca, terjemahan baru, dan ada versi bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, versi yang mudah dibaca ya ini namanya versi mudah dibaca ya. Mazmur 119 ayat 96. Kita baca sama-sama, suara keras, mantap, yakin, percaya. 2, 3. Segala sesuatu mempunyai batas. Oke. Segala sesuatu mempunyai batas. Segala sesuatu dibatasi. Nah, ini Alkitab. Kebenaran bilang begini. Orang luar bilang apa? Jangan mau dibatasi. Jangan mau menjadi terbatas. Jangan akui keterbatasan kita. Terobos itu. Karena Anda akan bisa masuk dalam dimensi baru dalam hidup. Oke? Tidak silahkan ada pendapat demikian. Tapi Alkitab bilang enggak begitu. Segala sesuatu ada batasnya. Dan sadar atau tidak Bapak Ibu, kita sebetulnya mengakui bahwa di dalam hidup kita itu ada batas-batas yang memang kita tidak bisa terobos. Di perjalanan, di jalan raya, Anda tahu ada rambu-rambu. Rambu itu batas. Jangan atau dilarang belok kanan, itu batas. Kalau Anda melanggarnya, tangkap polisi. Anda lihat di jalan raya, walaupun banyak orang gak peduli, tapi sebetulnya itu batas. Ada lingkaran tulisannya 40 atau 60 atau 80. Itu artinya apa? Itu batas kecepatan. Kalau Anda ingat Anda lewat jalan tol, ada batas kecepatan, lalu ada tulisannya begini. Kecepatan Anda dipantau oleh etle. Apa itu? Elektronik apa itu saudara? Artinya apa? Semua yang melewati batas ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ya.
Kita punya kekuatan, kita punya fisik yang terlatih, yang baik. Tapi kalau kita menggunakannya berlebih-lebihan, melewati batas, kolaps saudara, kolaps. Tadi ibadah sore, ada kejadian salah satu jemaat Bapak Ibu, lalu kemudian tiba-tiba pingsan. Selidik punya selidik adalah bahwa dia tadi siang atau tadi siang dengar ceritanya Bapak Ibu naik gunung, pulang dari naik gunung, turun gunung langsung ke gereja, nggak makan saudara. Ya saudara, sekuat-kuatnya orang kalau habis naik gunung kemudian turun langsung ke gereja nggak makan, dia kolaps saudara. Segala sesuatu ada batasnya. Kita tidak bisa dengan serta-merta didorong, dipacu untuk melewati batas. Semua yang melewati batas ada konsekuensinya. Alkitab menentukan segala sesuatu mempunyai batas. Mari kita lihat berikutnya. Apa kata Alkitab? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17. Ayo baca lagi sama-sama ya. Semua kita ikut. Saudara, kenapa ini perlu? Karena Anda dan saya akan berada di masa di mana kita didorong dengan kuat. Untuk apa? Untuk melampaui batas. Bahaya itu karena semua yang melampaui batas mendatangkan konsekuensi yang buruk. Kita lihat Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Mari sama-sama kita baca ya. 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di Taman Firdaus, di tempat yang sempurna, Tuhan kasih batas. Semua boleh kau nikmati, yang ini tidak boleh. Artinya apa? Diberi batas. Lalu setelah diberi batas, diberi konsekuensi kalau melanggar batas. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, kita didorong untuk sampai jauh melampaui batas, tapi enggak diceritakan konsekuensinya. Itulah jahatnya iblis, jahatnya dunia. Enggak diberi apa akibatnya, cuman diiming-imingi. Kalau kamu bisa mencapai ini, kalau kamu bisa mencapai lebih tinggi, kamu akan menikmati hidup lebih baik. Kalau kamu bisa mencapai prestasi lebih besar, kamu akan dapat profit lebih besar. Itu menyenangkan engkau, kamu bisa ini, kamu bisa itu. Tapi enggak pernah diceritakan bahwa melampaui batas itu ada konsekuensinya. Saudara, bagaimana nasihat supaya kita bisa menikmati makanan dengan baik, dengan nikmat? Tentu saja yang pertama makanannya harus enak. Tapi ada tips baik yang perlu kita ingat, yaitu apa? Kalau Anda mau menikmati makanan dengan nikmat, maka berhentilah sebelum kenyang. Kalau Anda berhenti sebelum kenyang, maka Anda menikmati yang tersedia dan itu menjadi sesuatu yang nikmat dalam diri Anda. Tapi orang kan gak mau. Pak berhenti, ya eman toh Pak. Masih banyak, masih limpah. Ya, dan kebetulan ini semua saya suka. Dibayari pula. Rugi dong Pak. Jadi dimakan semua sampai melampaui kapasitas lambung Anda. Lalu kemudian begini, aduh, kuargen aku, aduh, kekenyangan aku. Gak enak saudara. Lambung Anda pun punya kapasitas. Lambung Anda pun terbatas. Ketika Anda isi di luar batas, gak enak. Kita harus sadar pertama kali bahwa hidup ini bukannya tidak terbatas. Justru hidup ini ada batasnya. Keluhan manusia akhir zaman adalah saya capek, saya kewalahan, saya nggak mampu lagi, terlalu banyak tugas yang dibebankan kepada saya, tubuh saya butuh istirahat. Kenapa seperti ini? Kenapa muncul kalimat seperti ini? Karena orang-orang ini
mengambil keputusan, mengambil pekerjaan yang melampaui batas. Akibatnya apa? Saya selalu terburu-buru, saya terlambat, saya kelelahan. Hidup sehari-hari hanya dipenuhi dengan terburu-buru, terburu-buru, terburu-buru. Bangun pagi, terburu-buru mandi. Setelah mandi, terburu-buru makan. Setelah makan, terburu-buru berangkat ke kantor. Kenapa? Karena semuanya dipacu untuk bisa mencapai yang lebih tinggi. Dan itu di luar batas. Saudara, saya mau kasih tahu kepada Anda. Tuhan tidak pernah merencanakan hidup yang seperti ini. Terburu-buru, tergesa-gesa, segera ingin mencapai sesuatu. Tuhan itu teratur. Ada masanya, ada jadwalnya, ada periodenya. Ini semua terjadi karena apa? Karena manusia hidup melampaui batas. Hal-hal yang berpotensi untuk membuat kewalahan, overload adalah banyaknya pilihan. Perubahan-perubahan, padatnya aktivitas, pekerjaan yang terus ditambah dengan alasan apa? Dengan alasan yang logis. Karena apa? Butuh income lebih banyak, tagihan lebih besar, pengeluaran lebih besar. Maka dibutuhkan lebih banyak. Karena itu bekerja lebih keras. Dan semua itu akibatnya apa? Ujungnya hanya kepada kelelahan, kekhawatiran informasi, kecepatan hidup. Buat pasangan-pasangan muda, orang-orang yang baru mulai dengan bisnisnya, dia nggak mau kalah dengan orang lain. Ketika saingannya berbuat sesuatu, dia segera mau melakukannya. Dia segera mau tidak mau ketinggalan, dia mau mendahului. Bapak Ibu, Saudara, hidup yang isinya cuma perlombaan, lelah Saudara. Dan itulah hidup manusia akhir zaman. Kita dibawa masuk dalam perlombaan dan kita diajari untuk jangan izinkan orang lain mendahului kamu. Kamu harus di depan, kamu harus nomor satu, kamu harus yang lebih dulu, biar orang lain ikut. Lelah hidup seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada satu prinsip yang kita harus pahami baik-baik, yaitu ini. Kita membutuhkan batas dalam hidup, agar lebih banyak ruang antara beban dan batas kemampuan kita, sehingga kita dapat lebih menikmati hidup. Mengurangi stres fisik, spiritual, emosional, dan finansial. Baik, saya ceritakan sebentar. Anda lihat ke depan Bapak Ibu. Setiap orang punya kapasitas hidup. Dan masing-masing kita berbeda-beda. Kapasitas fisik, kapasitas intelektual, kapasitas sumber daya, kapasitas keuangan, macam-macam berbeda-beda. Tapi Bapak Ibu, setiap orang punya beban. Nah, antara kapasitas dengan beban ini apa? Beban adalah Anda harus bekerja, Anda harus ketemu dengan klien, Anda harus melayani dan sebagainya. Ini beban, ini kapasitas Bapak Ibu. Kalau beban Anda begitu besar sampai mendekati kapasitas kemampuan Anda, maka sisanya ini, marginnya ini jadi lebih kecil, sedikit. Dan kalau sedikit Anda tahu apa akibatnya? Ketika kemudian Anda mengalami tambahan beban yang mendadak, Anda kolaps. Karena marginnya tinggal sedikit. Fisik Anda sudah tersisa sedikit, untuk sampai ke rumah sudah tinggal beberapa persen saja. Lalu tiba-tiba ada panggilan atau ada keadaan darurat di mana Anda harus berbuat sesuatu. Enggak mampu. Kenapa? Sudah habis-habisan, udah mentok. Sisanya udah tinggal sedikit. Itu sebabnya banyak orang kemudian kelelahan. Kenapa kelelahan? Karena kekuatannya dipacu melampaui batasnya. Bukan dia berhasil tapi minus. Saudara, saya sering ketemu di jalan raya, di jalan tol ya. Saya sering lihat ada mobil yang saya tahu cc-nya kecil ya. Lebih kecil dari mobil saya. Mobil saya juga enggak gede-gede cc-nya. Tapi ada mobil-mobil yang ya Anda tahu lah ya. Saya enggak nyebut merek. Tapi Anda tahu di luar sana yang biasa dipakai untuk online ya. Mobil kecil, mobil sederhana Bapak Ibu. Yang memang istilahnya adalah city car, mobil untuk kota.
Saudara tahu, saya sering jumpa di jalan tol. Mobil-mobil yang kapasitasnya kecil itu, di jalan tol digeber dengan kecepatan tinggi, melampaui, mendahului mobil-mobil lain, termasuk mobil yang gede-gede itu, yang cc-nya gede-gede. Bukan mobil yang cc-nya gede itu lambat, bukan. Tapi yang ini memang dipacu dengan kecepatan yang tinggi. Kenapa begitu? Tentu saja banyak alasan. Tergesa-gesa, ada janji, dan sebagainya. Tapi dengar saudara, mobil dengan kapasitas kecil, dihajar dengan kecepatan tinggi, ya akan rusak. Akan rusak saudara. Cepat atau lambat akan rusak. Hidup kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita terus-menerus memakai hidup kita ini, tenaga kita ini, overload, ya akan rusak. Nanti rusaknya kapan? Tiba-tiba harus masuk rumah sakit. Tiba-tiba harus diobatin. Tiba-tiba harus ke ICU. Kenapa? Karena overload. Itu yang disebut dengan kewalahan. Nah sekarang saya cerita. Kapasitas kita berbeda-beda. Tadi saya bilang kan, kekuatan kita, energi kita, kemampuan intelektual kita, macam-macam berbeda-beda. Tapi dengar sekarang, semua kita punya kapasitas waktu yang sama. Karena siapapun Anda dan saya punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. Nah sekarang, ini 24 jam, ini adalah beban waktu yang Anda pakai untuk hidup Anda. Apakah Anda punya margin yang cukup besar? Atau margin Anda mepet sekali? Kenapa? Karena yang lain habis untuk apa? Untuk aktivitas, untuk bekerja, untuk sekolah, untuk kerjakan ini, untuk olahraga, untuk ini itu. Marginnya jadi pendek, jadi kecil. Anda tahu kalau kecil, ketika ada sesuatu yang mendadak datang dalam hidup Anda nggak bisa. Lalu Anda bilang begini, maaf saya tidak punya waktu, maaf saya sibuk. Kenapa? Karena margin Anda kecil. Nah Anda tahu masalah di mana? Yang sangat mengerikan, tolong dengar ini baik-baik supaya kita ngerti. Bapak Ibu, saudara-saudara ingat ya, Tuhan ciptakan kita dan kasih kita 24 jam, tujuannya bukan untuk kita habiskan. Bukan. Tuhan kasih kita waktu, Tuhan kasih kita hidup 24 jam supaya apa? Supaya Dia juga punya waktu dalam hidup kita. Tapi berapa banyak orang abaikan itu. Disikat habis semua buat dirinya sehingga tidak ada margin lagi. Gereja menyediakan berbagai sarana untuk menopang pertumbuhan rohani Anda. Ada rumah doa, ada doa fajar, ada SPY, ada MOU, ada parenting project, ada komunitas sel. Semua itu kami sediakan untuk tolong Anda supaya Anda kuat dalam iman menghadapi tantangan hidup. Tapi saya seringkali mengatakan seperti ini, untuk Anda ikut program-program tersebut, Anda harus punya margin. Kalau enggak, Anda akan bilang minta maaf. Saya bukannya enggak tertarik, saya sibuk. Kami ada program MOU baru jalan Bapak Ibu. Dan program ini sudah jalan pada sesi yang kedua, nanti Selasa yang akan datang sesi ketiga. Kenapa kami bikin program MOU? Karena saya merasa sebagai gembala Bapak Ibu, sekarang ini keluarga itu sedang diporak-porandakan oleh iblis. Anda harus ngerti ini saudara. Mungkin Anda gak mengalami puji Tuhan, tetapi di luar sana sangat banyak keluarga diporak-porandakan. Anda tahu kenapa iblis suka memporak-porandakan keluarga? Karena iblis sekali pukul langsung 2 kehancuran terjadi. Ketika dia porak-porandakan keluarga, maka hubungan suami istri jadi rusak. Hubungan suami istri jadi hancur. Lalu yang kedua, generasi anak jadi hancur. Jadi sekali pukul langsung ada 2 kerusakan yang sangat besar. Akibatnya apa? Banyak keluarga berantakan, anak-anak tidak bisa mendapatkan contoh keluarga harmonis. Kami tertarik, sedih sekali ya, rasanya terpanggil, ayo toh jemaat,
ini ada program MOU. Bagus, saya sendiri ikut dan ini baik. Program ini sudah berjalan, Bapak Ibu Saudara, dan kira-kira 20 pasang ikut. Dari mana? Dari sekian ribu jemaat dengan sekian ratus pasangan, hanya 20. Nah, apakah yang lain itu tidak tertarik? Enggak. Apakah yang lain itu curiga dengan program ini? Enggak juga. Yang lain itu percaya ini baik. Masa enggak percaya? Gembala menyampaikan, masa Anda enggak percaya? Anda percaya, baik. Tapi ketika diminta untuk ikut, jawabannya apa? Sibuk. Enggak ada waktu. Kenapa? Marginmu tipis sekali. Nah, kalau ini kita terus lakukan dalam hidup Bapak Ibu, maka Tuhan gak punya waktu dalam hidup kita. Tuhan gak punya alokasi waktu. Ketika pagi hari mestinya kita datang kepada Tuhan, kita langsung sibuk dengan HP kita, dengan WA kita, dengan koneksi kita. Tuhan itu juga perlu waktu kita. Karena apa? Karena Dia itu yang ciptakan kita. Dia yang beri kita hidup. Ayo sekarang saya mau ajak kita semua punya sama-sama 24 jam. Kita nggak bisa tambah. Anda mau dengan cara apapun nggak bisa tambah. Ini loh, bebannya ini loh. Kita harus atur, kita harus kelola supaya caranya ini menjadi lebih longgar. Sehingga Anda bisa punya waktu yang sudah menikah. Anda bisa punya waktu untuk keluarga. Anda bisa punya waktu untuk hal-hal rohani. Anda bisa punya waktu untuk dirimu sendiri. Kan kita itu juga kan perlu waktu untuk merawat diri sendiri supaya kita tidak kelelahan. Ini penting karena itu perlu batas. Tidak semua yang ditawarkan harus kita ambil. Tidak semua pintu yang terbuka kita harus masuki. Karena iblis juga bisa bukakan pintu buat kita. Tapi ujungnya adalah kehancuran, kerugian, dan bahkan kecelakaan. Inilah yang saya katakan hidup itu harus dengan batas. Yang pertama, batas itu perlindungan, bukan penghambat. Ketika kita diberi batas, diberi aturan, kita suka marah. Kok ngerepot-ngerepotin? Kok ngane-nganein? Kalau Anda mau menikah di sini, pasangan di sini ada banyak anak-anak muda. Kalau Anda mau menikah di GBI Gajah Mada, kami berikan batas. Yaitu sebelum Anda menikah, 6 bulan sebelumnya itu batas di mana Anda harus mendaftar. Ada orang marah. Waduh, gereja kok sakleknya ora karuan gitu saudara. Gereja kok kaken aturan. Waduh saudara, lupa bahwa aturan itu untuk kebaikanmu. Lah kenapa dikasih aturan? Supaya ada konseling, supaya ada persiapan, supaya ada pembekalan, supaya ada penyesuaian. Tapi orang gak mau. Lihat di jalan ya, di jalan-jalan Bapak Ibu. Anda pasti jumpai di beberapa beberapa jalan, beberapa area itu pemerintah atau dishub ya kasih pembatas. Tadinya cuma dikasih garis. Oke? Lalu dibilang kalau melanggar garis akan ditilang. Enggak mempan. Lalu dikasih garis ganda, Garis ganda itu kan lebih keras lagi. Kalau garis yang satu itu oke lah, kalau mau menyeberang mau melewatinya harus lihat. Tapi kalau double itu sama sekali nggak boleh. Apa yang terjadi? Dilanggar. Lalu pemerintah lihatlah di Jalan Pandanaran di mana, lalu kasih barikade. Beton saudara, beton ditaruh di tengah jalan. Untuk apa? Untuk menjaga supaya pengendara itu nggak siksak. Karena kalau siksak, bahaya, kecelakaan terjadi. Supaya yang dari sini nggak tiba-tiba nyelonong ke sana, bahaya. Apa yang terjadi? Betonnya disingkirin, saudara. Saya nggak tahu gimana caranya, kuatnya dari mana. Itu betonnya dibuka karena berat ya. Jadi dibuka cuma sedikit, set gitu. Tapi cukup untuk motor-motor itu nyelonong. Coba pikirkan, saudara. Apa itu? Lalu orang berpendapat bahwa
Lah piye kon muter adoh, repot, lama, boros, bla 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 bla. Orang menganggap bahwa batas itu menghamba dia. Bukan. Batas itu untuk melindungi. Anak-anak muda, saya mau kasih tahu kepada Anda. Sejak sekarang letakkan dalam pikiran Anda. Kalau ada aturan, kalau ada batas, itu untuk melindungi Anda. Makanya buang jauh-jauh prinsip hidup. Aturan itu ada untuk dilanggar. Jangan percaya itu. Itu kebohongan setan, saudara. Anda melanggar aturan, ada konsekuensinya. Cepat atau lambat, pasti Anda akan alami. Batas itu untuk melindungi Anda. Setiap hal yang bernilai dalam hidup punya batas. Laut punya batas, namanya pantai. Jalan punya batas, namanya marka. Rumah punya pagar. Itu namanya batas untuk tahu ini daerah publik, ini daerah privat. Jadi kalau ada pagar, jangan diterabas, nanti urusannya panjang, saudara. Tubuh kita juga punya batas, batas tenaga. Kalau Anda habiskan untuk dirimu sendiri, Anda habiskan untuk kepentinganmu, tidak ada sisa buat Tuhan, atau sisanya buat Tuhan, betul-betul mepet. Anda nggak bisa bertumbuh. Anda nggak bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup. Anda tahu apa buktinya kalau tenaga itu sudah mepet? Tenaga kalau di mobil kan tahu gampang ya, ada indikatornya ya, sudah mendekati E itu mepet. Anda tahu nggak kalau tubuh kita itu sudah tenaganya mepet, tahu indikatornya apa? Nguap, menguap. Ngantuk itu artinya indikator bahwa tenagamu sudah mepet. Siapa yang hari ini ibadah di sini ngantuk, saudara? Tidak salahkan sih, lebih baik Anda ibadah daripada di rumah. Tapi itu indikator bahwa sebetulnya tenagamu sudah mepet. Jadi kita harus menyadari bahwa ada batas. Kita itu tidak bisa mau semuanya sesukanya. Tuhan menciptakan batas bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk melindungi kita dari bahaya. Mazmur 16 ayat yang ke-6. Aduh, saya tadinya bingung banget sama ayat ini, tapi sekarang saya suka sekali karena saya mendapatkan sebuah kebenaran yang luar biasa. Ayo kita lihat ya, ayo kita lihat. Ayo, semua perhatikan baik-baik. Yang lain mungkin Anda bisa lupa, yang ini gak boleh lupa. Ya, Mazmur 16 ayat yang ke-6. Mari baca sama-sama yuk. Dengan suara keras. 1, 2, 3. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Opo karepe, kan gitu saudara ya. Ngerti apa maksudnya? Nggak ngerti. Aku ya ora ngerti saudara. Tapi mungkin ada slip di dalam penerjemahan. Tapi saya lihat bahasa Inggrisnya, saya berkata, oh ternyata maksudnya itu dahsyat sekali. Mari kita lihat. Bahasa Inggrisnya bilang begini Bapak Ibu. Your boundary lines, batasmu Tuhan gitu ya, mark out pleasant places for me. Batasmu membuat aku menikmati tempat yang kau berikan, tempat yang kau sediakan bagiku. Jadi Bapak Ibu, pengertian ayat ini luar biasa, yaitu begini. Kalau kita hidup di dalam batas itu apa? Tali pengukur. Tali pengukur itu apa? Untuk menunjukkan berapa jauh Anda boleh melangkah. Di luar itu, di luar batas. Ketika Anda hidup di dalam tali pengukurnya Tuhan, tidak melampaui batas, tempat itu menjadi tempat yang permai. Nah, masing-masing kita diberikan tali pengukur yang berbeda-beda. Itu yang saya sebut sebagai kapasitas hidup yang berbeda-beda.
Kalau saya analogikan dengan mobil, itu namanya cc mobil Anda yang berbeda-beda. Tapi semua kita punya kapasitas. Dan Tuhan mau supaya tali-tali pengukur itu membuat kita menikmati tempat kita dengan permai, dengan sejahtera, pleasant, menyenangkan. Contohnya, kalau Anda diberi area 20 meter, ada tali pengukur 20 meter. Anda menikmati di 20 meter, Anda akan menikmati hidup yang pleasant, menyenangkan. Tapi kalau Anda keluar, melewati 20 meter, maka mungkin nomor 1, Anda memasuki batas tetangga. Dan Anda akan bertarung dengan tetangga, Anda akan marah Anda akan dimarahi dengan tetangga. Yang kedua, Anda akan membutuhkan biaya lebih besar. Kenapa? Karena melewati batas. Anda akan punya berbagai macam masalah. Kenapa batas? Setiap orang ada batasnya. Saudara, ini yang Tuhan mau supaya kita nikmati dalam hidup. Tidak berarti kalau kita lihat lebih besar, berarti kita harus mengambil lebih besar. Anda tahu enggak, masalah banyak orang akhir zaman adalah begini. Dia pakai ukurannya orang lain. Kok enak dia ya? Dia bisa sukses, rumahnya megah, mobilnya ganti-ganti terus, mewah. Saya kok cuman begini saja. Bapak Ibu jangan lupa ya, jangan lupa. Segala sesuatu yang lebih besar itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Itu tak terhindarkan. Anda punya motor, lalu bilang begini, aduh kok enak ya dia punya mobil, padahal kita dulu sama-sama susah, kuliah sama-sama, sekarang mobilnya keren, saya kok cuma naik motor. Anda berkata, aku akan berjuang supaya dapat mobil. Oke, Anda berjuang, dapat mobil. Ketika Anda dapat mobil, kemudian Anda bilang begini, loh kok sekarang aku mesti beli bensin 1 minggu 2 kali ya. Duh kok uangnya habis banyak ya. Biasanya kalau motor 1 minggu, 2 minggu 1 kali. Ini sekarang 1 minggu 2 kali. Loh saudara, lupa bahwa kalau Anda punya lebih besar, berarti biayanya itu lebih besar. Nah iblis itu, saya dengar ya, iblis itu cuma ngiming-ngimingi kita untuk cari lebih besar, kejar lebih besar, dapat lebih besar. Dia nggak pernah cerita kepada kita bahwa lebih besar itu biayanya lebih besar. Waktu kita sampai di sana, kita, loh kok besar ya? Iya, kok saya nggak tahu ya? Kamu ditipu iblis. Hidup paling baik, hidup paling sejahtera adalah hidup di tali pengukur yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Jadi ayat ini kemudian memberi kepada saya sejahtera. Puji Tuhan. Buat saya sebagai gembala Bapak Ibu, ini tali pengukur. Jemaat ini tali pengukur. Ada gereja lain lebih besar, no problem. Saya senang ada gereja lain lebih besar. Tapi saya senang Tuhan memberikan tali pengukur untuk GBI Gajah Mada seperti ini. Apa yang kita nikmati, yang Tuhan beri, itu memberi rasa syukur. Dan itu membuat berkat Tuhan turun atas kita. Anda harus tahu, hidup kita bukan semata-mata karena duit yang kita terima. Hidup kita juga perlu berkat Tuhan. Duit plus berkat. Tapi kalau Anda melampaui batas, Anda bisa dapat duit lebih banyak. Tidak ada berkat, Anda akan bayar lebih besar. Ujungnya apa? Minus juga, habis juga, kosong juga. Tadi setelah selesai ibadah kedua, ada seorang dokter datang kepada saya. Dan dia bilang gini, Pak, saya mengamini apa yang Bapak sampaikan hari ini. Sebagai dokter, saya ini punya hak untuk praktek di 3 tempat. Tapi saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena saya ingin fokus dan saya ingin punya waktu untuk istri, untuk keluarga, dan untuk hal-hal rohani. Saya dibodoh-bodohin teman. Kamu itu punya kesempatan, kok enggak kamu ambil? Saya bilang tidak. Kenapa? Karena saya tahu batas saya di sini. Lalu dia cerita sama saya begini, Pak tahu, saya praktek di 1 rumah sakit, tetapi saya menikmati apa yang Tuhan berikan kepada saya.
praktek di satu tempat dan praktek di 3 tempat, pasti duitnya lebih banyak praktek di 3 tempat. Tapi satu tempat yang di dalam tali pengukur ada berkat Tuhan. Dan ketika ada berkat Tuhan, bisa dinikmati lebih banyak daripada 3 tempat yang keluar dari tali pengukur. Saudara, ini prinsip yang kita harus pegang. Kenapa? Tahun depan, dengar ini, tahun depan Anda dan saya akan ditawari begitu banyak area-area di luar tali pengukur. Dan orang akan bilang, ini kesempatan bro, gak datang 2 kali. Ini kesempatan bro, peluang besar, ambil. Saya tidak berkata kepada kita untuk menolaknya, tapi saya berkata kepada kita, Anda harus tahu tali pengukurmu seberapa. Kalau Anda merasa Anda bisa dan Anda merasa ada sejahtera, silakan. Tapi kalau tidak, katakan no, karena saya mau hidup di dalam tali pengukur yang diberikan kepada saya, sehingga tempat saya menjadi tempat yang permai. Batas yang Tuhan tetapkan dalam hidup adalah bagian dari kasih dan rencananya yang indah buat kita. Bapak Ibu, ini pagar yang dibuat untuk melindungi orang, supaya orang gak jatuh ke tebing dan mati, saudara. Ya, ini ada banyak di mana-mana ada. Tapi lihat ya, ketika ada pagar, lalu orang mencoba untuk apa? Menghilangkan pagar, merobohkan pagar. Setelah dirobohkan, dicuri, dijual pula, saudara. Kan itu jahat sekali kan? Kenapa? Anda tahu? Karena orang sebetulnya suka yang ini. Lihat. Wah, asik, wah, hebat, wah, selfie, ayo selfie, yuk kurang mundur, jegur, saudara. Pagar itu enggak untuk menyusahkan, pagar itu untuk melindungi. Ya memang ketika kita dikasih pagar, gerak kita jadi terbatas, tapi itu untuk melindungi kita. Hidup tanpa batas adalah hidup yang tanpa kendali. Itu seperti Anda punya mobil, produsennya lupa pasang rem, saudara. Celaka. Anda cuma bisa ngegas, Anda lihat bahaya, nggak ada remnya, tabrak, saudara. Orang yang tidak punya batas waktu kerja, akibatnya kehilangan kesehatan dan keluarga. Bulan lalu saya mengajar kepada kita harus kerja. Kerja berbeda dengan gila kerja, beda saudara. Work dan workaholic itu beda. Saya tidak pernah mendorong, Alkitab juga tidak pernah dorong kepada kita untuk gila kerja. Alkitab katakan kepada kita untuk kerja. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang pengusaha. Dan dia bilang begini kepada saya, Pak, Bapak tahu setiap hari saya kerja berapa jam? Wah, gak tahu. Saya kerja setiap hari 16 jam. Wah, orang kerja normal kan 8 jam. Loh Pak, kalau kerja cuma 8 jam gak dapat apa-apa Pak. Saya kerja 16 jam. Dan ini hasilnya. Betul Bapak Ibu. Rumahnya gede kayak istana. Mobilnya waduh mewah-mewah. Pertanyaannya adalah, apa untuk itu Anda hidup? Apa untuk itu Anda hidup? Kalau Anda nggak tahu jawabnya, sebagai hamba Tuhan saya kasih tahu jawabnya. Bukan. Tuhan tidak ciptakan manusia untuk hidup dengan istana, dengan mobil mewah, dengan semua kemewahan dunia. Dan untuk itu 16 jam kerja. Beberapa waktu yang lalu, saya dengar kabar menyedihkan. Dia terkena stroke. Dan akhirnya bablas, saudara. 16 jam itu gak masuk akal. Tapi dia dengan bangga melakukannya. Kehilangan kesehatan, kehilangan keluarga. Orang yang tidak mempunyai batas dalam pergaulan, terseret di dalam dosa. Anak-anak muda tolong dengar ini baik-baik. Kenapa Tuhan itu memberikan seks itu hanya domain suami istri?
Kenapa sih? Kalau sudah cocok kenapa? Kalau udah cinta kenapa? Enggak boleh. Itu batas. Ditabrak, diterobos, akan muncul masalah. Orang Anda, mungkin teman-teman Anda mengatakan, enggak, itu kan yang penting kita sudah mau sama mau, kita toh nanti juga menikah dan sebagainya. Saudara, dengar baik-baik ya. Semua pelanggaran itu akan memberi tuduhan di hati nurani. Anda bisa senyum-senyum gak apa-apa, santai. Hatimu pasti akan menuduh engkau. Apalagi kalau kita ngerti kebenaran. Ayo ingat, ada batas. Orang yang tidak punya batas dalam keinginan, hidupnya jadi tamak. Dia tidak bisa membatasi apa yang sebetulnya dia butuhkan. Sejauh mata memandang, sejauh itu pula dia akan membelinya. Hidup tanpa batas adalah hidup yang tanpa kendali. 1 Korintus 6:12 Paulus bilang apa? Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Tidak berarti kalau itu tidak melanggar, maka kita boleh melakukannya. Karena kita harus melihat unsur lain, yaitu apakah berguna. Segala sesuatu halal, tapi aku tidak memberikan diriku diperhamba. Bekerja itu halal, tapi gila kerja itu diperhamba. Belanja itu halal, tetapi konsumtif itu diperhamba. Saudara, Paulus bilang jangan. Karena apa? Semua ada batasnya. Lewat batas kita akan diperbudak oleh apapun walaupun itu baik. Belajar itu baik, tapi juga harus ada batasnya. Dan batasnya itu harus batas normal. Jangan bilang, oh saya sudah belajar Pak, saya berhenti, saya break ini. Kenapa? Tadi saya habis belajar. Berapa lama? 5 menit Pak. Loh kenapa break? Kan ada batasnya. Loh saudara, jangan membodohi diri sendiri dengan memberikan batas-batas yang tidak normal. Di jalan itu. Kalau Anda lewat jalan tol ada tulisan, 4 jam setelah mengendarai mobil harus berhenti. Nah saya tidak tahu kenapa 4 jam, mungkin 4 jam itu batas konsentrasi kita. Nah bagaimana dengan belajar? Masing-masing Anda punya batas konsentrasi. Tetapi kita harus bisa sadar kita punya batas. Kebebasan sejati bukan kebebasan sejati adalah kebebasan yang terkendali. Kebebasan sejati bukan kebablasan Bapak Ibu. Yang ketiga, Tuhan yang menentukan batas. Jadi kalau kita mau melanggarnya itu kita urusan sama Tuhan saudara. Dari Kejadian pasal 1 ayat yang keempat, Allah ciptakan terang. Lalu dia melihat terang itu baik dan dipisahkan terang dengan gelap, dikasih garis. Ini terang, ini gelap. Terang itu untuk orang kerja, gelap itu untuk orang istirahat. Manusia sekarang membongkar pagar itu. Enggak bisa kalau cuma kerja di waktu terang, enggak cukup. Jadi gelap pun tetap kerja. Tuhan bilang ada terang, ada gelap. Apa yang lagi? Kejadian 2:17 tadi kita baca. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Ada batas. Kalau kau makan kau mati. Iblis bilang apa? Kalau kau makan kau jadi seperti Allah. Waduh. Dan Hawa tergoda. Hawa menabrak pagar, menabrak batas. Kita semua yang hari ini harus mengalami akibatnya susah payah dalam hidup. Allah kita adalah Allah yang teratur. Orang percaya seharusnya juga memiliki hidup yang teratur. Punya tatanan, punya batas, dan tahu kapan berhenti. Anda harus mampu bilang tidak. Karena tidak itu berarti Anda meletakkan batas. Tapi kalau selalu bilang iya, Anda selalu mengulur batas. Ada bahaya Bapak Ibu. Yang keempat, batas itu melindungi kehidupan kita. Pertama, batas moral. Mazmur 101 ayat yang ketiga. Tiada ku taruh di depan mataku perkara-perkara dursila.
perkara-perkara yang tidak senonoh, bukan menjadi konsumsi mataku. Batas moral membuat kita tidak ikut arus. Kalau batas itu ditiadakan, dosa masuk dan masuk tanpa halangan. Akibatnya apa? Kita hancur dalam moral kita. Permisif dengan segala dosa, apalagi terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan moral. Yang kedua, kita harus punya batas dalam perkataan. Kak Paulus bilang apa? Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jangan hambar itu artinya ada batas. Jangan hambar, jangan ketus, jangan kasar, jangan menyakiti. Kata-kata yang tidak dibatasi dapat melukai, merusak hubungan, dan menciptakan perpecahan. Enggak berarti karena Anda bisa ngomong, Anda boleh ngomong sembarangan. Enggak berarti karena Anda punya hak untuk ngomong, Anda pakai hak itu dan tidak pedulikan perasaan orang lain. Menahan lidah seringkali lebih bijak daripada membalas. Anda punya kesempatan membalas, tapi Anda tahan mulut Anda tahan kata-kata Anda. Untuk apa? Supaya Anda tidak lewat batas. Yang ketiga, kita juga harus punya batas dalam emosi kita. Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Jadi marah itu boleh. Tapi marah yang tidak boleh adalah marah yang kemudian membawa kita dalam dosa. Marah yang sampai melampaui batas. Marah yang hanya melampiaskan emosi. Anda tahu nggak marah itu apa? Marah itu kita menegur kesalahan orang, tetapi dalam intensitas yang lebih kuat, supaya orang itu berubah. Tadinya nasihat, nggak mempan. Tadinya lebih keras, nggak mempan, dimarahi. Tapi tujuannya apa? Supaya orang itu terkoreksi hidupnya menjadi baik. Hari ini kalau orang marah, apa yang dilakukan? Bukan mengkoreksi, melampiaskan emosi. Ada orang diingatkan temannya, kamu marah kok keras sekali sih? Jawabannya gini, Ben, mangkel aku. Loh, sebetulnya kamu marah itu untuk apa? Marah untuk memperbaiki kesalahan atau marah untuk mengungkapkan kemangkelan Anda? Ada batas dalam emosi. Emosi yang tidak terkendali bisa menghancurkan reputasi, menghancurkan rumah tangga dan bahkan pelayanan. Tuhan ingin kita menguasai diri dan bukan dikuasai emosi. Jadi ada batasnya. Pak, jadi gimana? Kalau saya marah nggak boleh dengan emosi. Ada batasnya. Waduh, ya nggak afdol Pak. Marah itu kan nikmatnya itu emosinya bisa meledak. Loh, saudara tahu nggak bahwa itu membawa akibat buruk? Saya tutup dengan ini. Hidup yang berbatas adalah hidup yang berhikmat. Bukan hidup yang terkekang, bukan. Karena orang yang berhikmat itu tahu batas. Tahu kapan harus berkata ya, kapan berkata tidak. Tahu kapan harus bekerja, kapan harus istirahat. Tahu kapan harus maju, kapan harus diam. Pak, kan disalib, didahului sama yang lain. Ya mbok biar, kenapa? Karena di dalam tali pengukur, Anda menikmati hidup Anda yang terbaik. Hidup dengan batas berarti hidup di bawah kendali Roh Kudus. Bukan di dalam kendali hawa nafsu. Ayo kita tahu, ayo kita sadar. Kita itu gak boleh semau-maunya. Mentang-mentang karena kita bisa, kita punya, kita mampu, terus kita bisa lakukan semua. Enggak bisa, saudara. Karena kita tahu ada orang lain juga. Dan batas itu masing-masing bersinggungan satu dengan yang lain. Batas itu kunci hidup damai. Hidup tanpa batas akan membawa kelelahan, kekacauan, dan dosa. Tapi hidup di dalam batas akan membawa satu, ketenangan batin. Anda tidak akan sibuk dan Anda tidak akan gusar oleh orang lain. Ya enggak apa-apa, silakan.
saya mau menikmati apa yang menjadi bagian saya. Hidup di dalam batas akan memberikan keseimbangan rohani dan jasmani. Anda bekerja, tapi Anda juga punya waktu untuk rohanimu. Punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk Tuhan. Anda punya hidup yang seimbang. Orang yang di luar batas gak seimbang Bapak Ibu. Orang yang hidup di dalam batas, dengan batas, kehidupannya akan berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih batas, kita nurut. Saya tutup dengan ayat ini. Matius 11 ayat 28-30. Yesus bilang begini, datanglah kepadaku semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Kenapa Anda lelah? Kenapa Anda merasa beratnya beban? Karena Anda menjalani hidup di luar batas, melampaui batas. Yang mestinya enggak Anda ambil, jadi berbeban berat. Tapi dengar baik-baik, Tuhan itu baik. Dan dia bilang, aku akan menyegarkan kamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia itu sangat baik kepada kita. Lalu, bagaimana supaya kita jangan lelah lagi? Bagaimana supaya kita jangan berbeban berat lagi? Lalu dia bilang begini, ikutlah perintahku. Anda tahu nggak apa artinya perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu artinya batasan Tuhan. Jangan ini, jangan itu kan batasan, itu kan perintah. Dan Yesus bilang begini, ini bagus Bapak Ibu, Yesus bilang begini, karena perintah-perintahku, batasan-batasanku itu menyenangkan. Kita kan pikirannya enggak, batas itu merepotkan, batas itu menghalangi. Enggak, Tuhan mau supaya hidup kita itu di tanah permai. Kita diminta membatasi load beban kita. Batasi pengeluaran kita. Daripada kita bingung menambah income, paling baik, paling gampang dan paling cepat batasi pengeluaran. Ikut perintahku kata Tuhan. Dan beban yang kutanggungkan atasmu itu ringan. Ketika engkau ikut perintahku, engkau akan terbebani dengan batasanku, ya. Tapi batasanku itu ringan dan membuat hidupmu menyenangkan. Yang mengerti katakan amin. Ayo hidup di dalam batas. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ambil karena itu di luar. Waktu kita mengerti, waktu kita melakukannya, hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih damai. Ayo kita berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Pegang roti di tangan kita Bapak Ibu. Roti ini kita terima adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Dan tubuh Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Yang letih, yang berbeban berat. Baik, sebelum kita makan roti ini dan bersekutu dengan anggur, siapa yang belum menerima roti dan anggur? Mungkin Anda tadi lewat pintu yang lain jadi Anda tidak mendapatkan. Tapi saya mau beritahu kepada kita dulu. Roti dan anggur perjamuan kudus hanya bagi mereka yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda belum percaya, Anda masih coba menjajaki, saya dorong Anda, percayalah kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang mengampuni dosa kita dan menjamin hidup yang kekal. Kalau Anda belum, jangan makan karena ada syarat. Perjamuan kudus harus diterima oleh mereka yang percaya akan korban Kristus. Nah sekarang sebelum kita makan, saya berdoa supaya roti ini memberi kelegaan, kekuatan bagi kita. Memang bentuknya hanya kecil, gak mengenyangkan, gak. Tapi saya percaya dengan iman kita terima, roh kita, hati kita akan diberi kelegaan oleh Tuhan. Sebelum kita ke sana, saya ajak kita nyanyikan lagu ini tadi. Satu kali, siapkan dirimu, Tuhan mau bekerja dan beri kekuatan kepada masing-masing kita. Katakan, saat
Ku berjalan, kasih-Mu, yes, tak ku takut, tak ku bimbang. Iya Tuhan. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ku berserah, hanya Yesus penolong yang setia. Kalau Anda lelah karena Anda harus menjalani hidup yang penuh dengan perlombaan, hari ini firman Tuhan kasih tahu kepada kita, hiduplah di tali pengukurnya Tuhan. Anda tidak harus jadi yang nomor satu. Anda tidak harus yang terdepan. Anda tidak harus menang dalam setiap pertandingan hidup. Yang harus Anda miliki adalah hidup di dalam tali pengukur dan berkat Tuhan akan turun dalam hidup Anda. Mungkin Anda nggak punya sebanyak orang lain. Motormu, rumahmu, harta bendamu, uangmu nggak sebanyak orang lain. Saya bilang peduli amat. Yang penting saya bisa menikmati apa yang saya miliki. Tapi Anda berkata seperti ini, tapi Pak, saya punya sedikit, kurang Pak. Saudara tahu, Anda ngerti hukum ini. Kalau Anda tidak bisa puas dan bersyukur dengan yang sedikit, Anda juga tidak akan pernah puas dan bersyukur ketika Anda diberi sebanyak apapun. Bersyukur itu bukan soal banyak atau sedikit. Bersyukur itu sikap hati. Sadar, ini tali pengukur yang Tuhan berikan kepadaku. Aku terima. Jumlahnya enggak peduli, orang lain lebih besar, monggo. Tapi yang aku nikmati adalah apa yang Tuhan berikan kepadaku. Kalau Anda punya prinsip hidup seperti itu, tidak ada yang menggusarkan hidupmu. Anda tidak akan bawa dirimu dalam perlombaan terus setiap hari. Tuhan mau beri kelegaan kepada kita lewat roti ini yang kita terima adalah tubuh Kristus. Ayo malam ini buka hatimu. Biar perjamuan kudus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu. Kalau ada yang sedang lelah. Kalau ada yang sedang capek karena pertandingan hidup yang terus menerus. Karena beban hidup yang begitu besar. Kami mau belajar untuk berkata cukup dan kami memandang kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya dan berserah. Kami merindukan berkat itu mengalir atas kami dan bukan hanya rupiah-rupiah yang menjadi tujuan kami. Saat kami makan roti ini Tuhan, yang terpecah-pecah karena ini adalah tubuh Kristus. Biar kekuatan dialirkan kepada kami. Pulang dari tempat ini, kami disegarkan, kami dikuatkan. Mari Bapak Ibu siapkan diri kita. Kita akan makan bersama. Terima dengan iman. Tuhan beri kepadamu kekuatan. Tuhan beri kepadamu kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Angkat cawan di tangan kita. Dalam cawan ini ada anggur. Dengan iman kita terima inilah darah Kristus. Kalau Anda percaya korban Kristus dan Anda harus percaya. Maka darah Kristus itu pertama, mengampuni dosa kita. Dua, memulihkan hidup kita. Dan yang ketiga, darah Kristus menyembuhkan penyakit kita. Kalau Anda datang dengan gangguan di dalam tubuhmu,
Anda merasa ada luka-luka di dalam hatimu, kecewa, marah, iri, dengki. Terima dengan iman. Perjamuan kudus, darah Yesus menyembuhkan engkau. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih karena darah Kristus. Mari kita terima bersama-sama. Tuhan kuduskan kami. Kami akan minum, kami akan terima. Dan biar kesembuhan terjadi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum Bapak Ibu. Sekarang letakkan cawan. Semua kita angkat tangan kita bersama-sama. Nyatakan pengakuan kepada Tuhan. Nyatakan isi hati kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Jangan terus-menerus berjuang untuk mendapatkan yang terbaik. Dia tahu yang terbaik dan dia berikan yang terbaik bagi kita. Walaupun mungkin tidak seperti orang lain, tapi kita semua diberi tali pengukur. Dan apa yang Tuhan berikan itu terbaik bagi kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Angkat tangan kita sama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Pulihkan hidupku. Ku percaya penolong yang setia. Sama-sama katakan lebih tahu yang terbaik bagiku. Ya Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang katakan ku berserah, ku percaya. Ku percaya penolong yang. Semua katakan sama-sama, ku berserah, ku percaya. Berserah, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Tuhan terima kasih. Seberapa yang kami bisa tangkap, biar itu mewarnai pikiran kami. Sehingga kami memiliki pikiran yang sesuai dengan firman. Dan tidak dipengaruhi dan dikuasai oleh pikiran duniawi. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekarang kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita dan membawa perpuluhan kita. Tahukah Anda bahwa perpuluhan itu berarti Tuhan memberi batas. Ya, jadi ketika dia beri kita gaji, dia beri kita uang untuk hidup, dia bilang, jangan kau habiskan semua, karena 1/10 itu milikku, bawa ke gereja, persembahkan di gereja. Dan saya kasih tahu kepada kita, perpuluhan tidak memperkaya gereja, perpuluhan tidak memperkaya pendeta, tidak Bapak Ibu. Perpuluhan justru memperkaya dirimu, karena Tuhan janji kalau kita taat melakukannya, dia buka tingkap langit dan berkati kita. Oke, berikan persembahan Anda, perpuluhan Anda lewat online. Tapi kalau Anda ingin memberikan lewat tunai, kami akan berikan envelope buat Anda. Siapa membutuhkan envelope untuk persembahan tunai? Bisa angkat tangan, ushers akan membantu Anda. Siapa membutuhkan envelope untuk persembahan tunai? Bisa angkat tangan. Ada? Oke. Baik, sabar sebentar, sabar sebentar. Oke. Baik,
Anda yang menerima envelope, nanti ketika Anda memberi persembahan, di waktu Anda keluar, masukkan envelope itu di kotak-kotak berwarna orange ya. Itu ada di luar sana, di belakang ada juga. Masukkan ke dalam, jangan taruh di atas, kami akan mengumpulkannya. Udah semua? Baik, kita bawa persembahan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bawa persembahan kami dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami gaji. Tapi kami juga tahu ada batas. Kami harus kembalikan yang menjadi batas itu. Dan kami percaya ketika kami taat, Tuhan memberkati kami. Terima kasih kami persembahkan dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan sukacita berikan persembahan Anda, Tuhan memberkati. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Shalom Jemaat GBI Gajah Mada Semarang yang dikasih Tuhan. Kembali lagi di Genius, berita informatif yang unik dan menarik bersama dengan saya Victor. Sekarang saya ada di sebuah tempat ngopi alias coffee shop di kota Semarang yang unik sekali. Dan di tempat ini saya akan menyampaikan informasi kegiatan sepekan dari GBI Gajah Mada Semarang. Yuk langsung saja kita saksikan. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung, hari ini juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online dengan tema Hidup di Dalam Batas bersama Pendeta Nathanael S. Prayogo. Untuk para wanita, mari hadir di ibadah komunitas Wow Healthy Mind, Healthy Me pada hari Rabu 5 November 2025 jam 5 sore di lantai 2 Gama Tower bersama PDP Mary Christina Wayong. Untuk jemaat dewasa muda, mari hadir di ibadah fresh dengan tema Discipleship pada hari Rabu 5 November 2025 jam setengah 7 malam di Gama Tower lantai 4. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam persekutuan doa Immanuel pada hari Kamis 6 November 2025 jam 6 sore di GBI Gajah Mada Semarang bersama Pendeta Gideon Rusli. Ibadah komunitas senior berlian pada hari Jumat 7 November 2025 jam 9 pagi di Gama Tower lantai 2 dengan tema Orang Benar bersama Pendeta Ricky Franklin. Anak-anak muda jangan lewatkan Love Your Neighbor as Yours bersama Kak Yogi pada hari Sabtu 8 November 2025 jam 6 sore di Gama Tower lantai 4. Untuk anak-anak sekolah minggu ada ibadah Sega Kids pada hari Minggu 9 November 2025 di Gama Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dengan tema Aku Mau Lebih Seperti Yesus dan Meninggalkan Kebiasaan Dosaku. Untuk para remaja, mari hadir di ibadah Epic Teen Sequential pada hari Minggu 9 November 2025 di Gama Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Dalam rangka menyambut Hari Natal 2025, Klinik Pratama Rumah Mujizat memberikan diskon 10% untuk layanan poli umum dan poli gigi dan juga layanan scaling gigi hanya dengan Rp125.000. Promo mulai berlaku dari tanggal 3 November 2025 sampai dengan 19 Desember 2025. Untuk pendaftaran bisa menghubungi di 0851 009 68120. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa. Setiap malam jam 8:45 Rumah Doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gama setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu-pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Demikian tadi jemaat Tuhan seluruh informasi kegiatan sepekan dari GBI Gajah Mada Semarang. Sekian Genius hari ini, sampai jumpa di Genius minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Gajah Mada yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa informasi penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama.
Yang pertama informasi tentang pelayanan doa dan kunjungan ke rumah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa dan kunjungan ke rumah dapat menghubungi nomor WhatsApp di 085 600 681 681. Bapak Ibu yang punya saudara memiliki keterbatasan gerak, membutuhkan dukungan doa dan juga mungkin perjamuan kudus, bisa menghubungi ke nomor seperti tertera pada layar LED. Informasi berikutnya dari Gamma Counseling Center. Tersedia pusat pelayanan Alkitab di GBI Gajah Mada. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, silakan menghubungi nomor 0858 7688 9001, itu bagi wanita, dan bagi pria silakan menghubungi nomor WhatsApp di 0858 7688 9099. Pakai kesempatan ini untuk bisa konseling dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk mendampingi saudara di dalam persoalan-persoalan yang ada, untuk saudara bisa bersama-sama menang bersama Tuhan. Hal berikutnya saudara dari Freedom Kids. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anak-anak dengan usia 5 sampai 14 tahun di kelas The Creative Kingdom untuk kelas-kelas sebagai berikut, yaitu musik, vokal, happy hops, flag kids, kids fun, bisa mendaftar dengan cara scan QR code seperti yang ada pada layar LED. Persekutuan Doa Immanuel Bapak Ibu akan diadakan pada hari Kamis yang akan datang, yaitu pada tanggal 6 November jam 6 sore. Kali ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Gideon Rusli dari Salatiga. Kami mengundang kepada jemaat untuk hadir dan menerima berkat-berkat rohani yang Tuhan telah sediakan melalui pelayanan hambanya Bapak Pendeta Gideon Rusli. Nah saudara, kami menyambut saat ini dengan penuh sukacita kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada kesempatan malam hari ini. Kami ingin berjumpa dengan saudara. Ada rekan-rekan dari Asher yang menunggu di ruang Philadelphia yang ada di sebelah kanan saya. Bapak Ibu mungkin membutuhkan dukungan doa secara khusus, kita akan berdoa dan mungkin Bapak Ibu akan diberikan beberapa informasi tentang kegiatan-kegiatan GBI Gajah Mada. Dan kami akan memberikan satu kenang-kenangan souvenir yang cantik untuk bisa menjadi kenang-kenangan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Nah saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sekali lagi saya undang Bapak Ibu saudara dengan hormat untuk bangkit berdiri. Kita membuat pengakuan iman Gereja Betel Indonesia dengan mengangkat tangan kita. Kita baca mulai hitungan yang kedua, 3, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan sibur tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita genggamkan tangan kita. Kita akhiri ibadah kita dengan meneriakkan yel-yel dengan penuh semangat. Jemaat GBI Gajah Mada lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Bangkit dan menang bersamamu Tuhan. Ku serukan kau terhebat, bersorak-sorai, tinggikan namamu, sebab kasih-Mu nyata di
istri gandeng tangan bersama, Bapak Ibu buka tangan kita, terima berkat Tuhan dan katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alami dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk sebentar saja, bersyukur kepada Tuhan di ibadah hari ini. Selesai dan bersyukur bisa keluar melalui pintu-pintu kuat terdekat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sampai minggu yang akan datang.